Dewan Hakim yang terhormat, ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa melakukan pembenaran terhadap diri saya sendiri. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Ya, memang saya ini babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang ketika bicara. Karena bicara berarti bencana. Ya, bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, kali ini biarkan saya bicara. Dari kecil saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa di mana saya dilahirkan. Kalau di sini kan bebas. Di pengadilan, semua orang bebas berbicara. Ya enggak? Pantas saja orang-orang Karangsari menuduh bapak saya antek PKI. Setiap saya tanya kebenaran itu pada Simbo, tak pernah saya dapatkan jawaban satupun darinya. Namun, Simbah berkata, Dok, bapakmu itu lugu. Dulu kerjaannya narik andong. Salah satu langganan bapakmu adalah seorang penyanyi terkenal namanya Pak Wasto. Dia itu orang PKI loh. Dan bapakmu ikut terseret dalam hal itu. Suatu malam datang geng Projo bersama 2 orang tentara dan para warga kampung mencari bapakmu. Mereka berbondong-bondong menangkap bapakmu loh. Suliman mesti ditangkap karena dia adalah antek PKI. Ah, ya sudah benar itu. Sejak itu, Simbah, Yudarsi dan Kang Rohiman tak pernah lagi bertemu bapak. Bapak dan saya tak pernah sekalipun bertemu dengan bapak. Bahkan teman-teman saya di madrasah sering membicarakan bapak di belakang saya. Bapaknya Sumara itu kan PKI loh. Loh, apa? Lah, sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbo tak mengizinkan saya sekolah lagi. Meski nilai ijazah saya bagus. Umur 13 tahun, saya dibawa oleh Nasiah tetangga saya ke kota untuk ikut orang jadi babu. Bertahan 2 tahun, lalu saya pulang. Saya kumpulkan uang, ingin sekolah lagi. Saya tak ingin sebodoh bapak, Simbo, ataupun Simbah. Saya tak ingin diperdaya orang. Walau susah payah saya sekolah, sepulang sekolah, saya bekerja jadi buruh urut genting di tempatnya Den Cipto yang juragan genting untuk membiayai sekolah saya. 12 tahun sekolah, aku hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus,
tangen, diferensial. Aku hafalkan teori-teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Aku hafalkan nikotin monomotil. Aku hafalkan undang-undang Fatimah dari pembukaan pasal-pasal, ayat-ayat hingga titik komanya. Aku hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya. Dan yang paling kuhafal, musyawarah, hemat, kepentingan bangsa di atas segalanya. Aku kalahkan Neptanas, tapi tetap bayangan Bapak menutupi cahaya nama saya. Lalu Simbok tawarkan kerja ke Arab. Kami jual pekarangan, bayar biro, calo, kantor. Saya, Sumarah binti Suliman, resmi jadi TKW dengan predikat paling tinggi, babu sejati. Meski menjadi babu harus dilakukan dengan senang hati. Permisi ya Pak, Nyonya. Saya log dulu. Saya kerja dari subuh hingga larut malam. Di negeri sendiri, saya disingkirkan. Di negeri orang, saya budak. Saya pikir saya bisa berubah dari kepompong menjadi kupu yang indah. Namun kenyataannya, Tolong! Tidak, Nyonya! saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun tidak dibayarkan. Tolong! Saya disiksa. Saya diperkosa seperti budak yang dibinatangkan. Kalian pikir saya dapat keadilan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Lalu saya ambil pisau itu dan saya tancapkan pisau itu ke jantung hati majikan saya. Majikan itu saya bunuh. Bertahun-tahun saya tidak bersalah namun disalahkan. Dan saat ini saya berani berbuat kesalahan yang sesungguhnya. Saya tidak takut. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Dan saya tidak butuh dipulangkan ke negeri saya sendiri. Karena saya ragu apakah hukum di negeri saya dapat membela saya. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah binti Suliman. Bagi saya, harapan, perjuangan, penderitaan, semuanya membutuhkan keberanian. Harapan telah memenjarakan hidup saya. Tidak semua terbebas dari harapan. Hidup dan mati adalah 2 keping nasib. Dan saat ini, keping kematianlah yang sedang berduka di telapak tangan saya. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah binti Suliman. Saya siap mati. Saya siap mati.